Assalamualaikum Kakak Pemakalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hamidah izin bertanya. Ini di pembahasan pertama, itu kan ada ya, yang paling atas itu beberapa para ulama itu memberi subbab ya, beberapa hal yang sekiranya memang adanya perkembangan bahasa Arab ini disebabkan oleh yang pertama ada faktor korelasi antara penyebaran Islam dan penyebaran bahasa Arab. Nah, mungkin yang ingin saya pertanyakan itu, saya kepengen tahu secara historisnya begitu. Karena kan di sini dikatakan bahwasanya, oh ada faktor kolerasi nih antara penyebaran Islam dan penyebaran bahasa Arab gitu. Kalau yang udah-udah kan kita dengarnya, oh antara penyebaran bahasa Arab dan penyebaran Islam itu adanya di perdagangan gitu kan. Nah, mungkin ada ya sejarah historis lain yang membuktikan. Yang kedua, mungkin kalau turunnya Al-Quran di bahasa Arab, itu udah dapat dimengerti ya, udah sering banget kita bahas. Kemudian yang ketiga, itu terkait dengan fakta yang ada dalam jiwa semua orang muslim di pikirannya. Apakah Arab atau bukan, dan itu dan lain sebagainya, itu maksudnya seperti apa. Jadi yang dimaksud di sini itu proyeksi pikirannya itu seperti apa gitu loh. Fakta apa gitu yang ada di pikiran seorang muslim yang dimaksud di poin ini. Begitu Kakak Pemakalah. Mohon dijabarkan kembali. Terima kasih. Terima kasih Kak Hamidah. Ada yang ingin bertanya lagi? Kak Hamidah, maaf, boleh diulang nggak pertanyaan pertama tadi apa Kak? Baik, untuk pertanyaan pertama, itu kan di makalah ada ya faktor kolerasi antara penyebaran Islam dan penyebaran bahasa Arab. Nah, saya ingin tahu gitu, memangnya yang menjadi salah satu faktor hal ini apa sejarah historisnya gitu. Oh, iya. Iya. Untuk yang kedua sudah bisa dimengerti? Iya, udah. Bagaimana Kakak Pemakalah? Apa ada yang ingin menjawab? Mohon maaf, Kak Hamidah, jadi itu kayak lebih ke sejarahnya gitu bukan? Iya betul, sejarah historis baik mungkin di masa lampau maupun sekarang seperti itu. Mungkin aku pengen menjawab ya yang pertanyaan ini.
Jadi kan dulu tuh dunia hanya terbagi menjadi timur dan barat. Dan barat itu yaitu apa namanya, seperti orang-orang Milan, orang-orang Romawi lah gitu. Kalau barat itu timur itu kayak orang-orang Romawi. Kalau barat itu seperti orang-orang Persia, sebagainya lah. Nah, pada saat itu kan yang aku pengen itu ke ikan dulu ya, penyebaran Islam dulu. Mungkin kalau penyebaran bahasa Arab itu bersinambungan karena adanya penyebaran Islam itu tersendiri. Jadi kan dari suatu tempat banyak ngajar dulu Abi. Ya, jadi dari kota Mekah nih, kan kota Mekah pusatnya perdagangan, sampai akhirnya Nabi Muhammad kan berhijrah ke Madinah, sampai apalagi pas setelah pasti kan di situ pakai bahasa Arab kan, karena emang sudah menjadi apa ya, bahasa Arab ibarat kata bahasanya umat Islam itu tersendiri gitu. Dan sampai di imamnya Ali kan ya, itu sampai tersebar di beberapa negara dan menjadi apa ya, persatuan gitu. Misalkan antara kayak waktu itu kan ada kerajaan Abbasiyah gitu dan sebagainya. Terus ada di mana suatu momen atau suatu yang menjadi sejarah Islam itu menjadi bahasa apa ya, bahasa keilmuan gitu, dari setelah bahasa Yunani. Jadi kan dulu kan bahasa Yunani dulu, habis itu bahasa Arab yang menjadi bahasa keilmuan, dan sekarang yang menjadi bahasa keilmuan adalah bahasa Inggris gitu. Dan dulu tuh seluruh bumi hampir semuanya, dan itu tuh sampai kayak kita tahu kan para ilmuwan kayak misalkan kayak misalkan apa ya, kayak Al-Farabi gitu kan, kayak ilmu kedokteran, itu kan banyak tuh dari situ. Dan kenapa sih kok bisa berhenti gitu kan, pasti sejarahnya. Ini aku cuma singkat aja ya, pokoknya sampai melebar sampai ada suatu saat Islam itu menjadi bahasa Arab, karena adanya Islam, Arab menjadi bahasa keilmuan gitu. Dan adanya itu tuh karena Al-Qur'an gitu. Dan akhirnya apa namanya, ada suatu masa di mana tahu kan yang namanya perang salib. Nah, itu di Andalusia kan banyak ulama-ulama dari Andalusia kayak misalkan Al-Farabi dan lain sebagainya yang memiliki buku-buku gitu. Sebenarnya kalau kita teliti gitu ya, banyak ulama pencipta-pencipta kayak misalkan Al-Jabar gitu kan, dari ulama-ulama Islam gitu. Karena pada saat peperangan salib itu, semua buku-buku kalau nggak salah perpus itu yang di Cordoba, Spanyol atau Andalusia itu dibakarin oleh Paus siapa aku lupa, pokoknya itu ada sejarah sedikit yang mana tuh buku-buku Islam tuh dibakar-bakarin atau diambil gitu terus diterjemahin dan atas nama orang-orang Yahudi gitu. Makanya itu di masa itu tuh kan disebutnya perang salib gitu. Aku kurang bisa jabarin banget sih kayak proses atau ituannya kayak gimana, aku kayak udah lupa gitu soal itu waktu pelajaran SMP. Seingat aku tuh kayak itu, dan makanya orang-orang Barat lah yang menguasai sampai saat ini ilmu bahasa keilmuan, bahasa-bahasa yang diambil dari bahasa Inggris. Jadi seperti itu Kak Hamidah. Baik, kurang paham. Baik, terima kasih Kak Wida, sudah cukup jelas. Cuma saya mohon izin untuk menanggapi, nggak apa-apa ya? Iya, jadi begini, tadi Kak Wida itu kan sempat bilang ya, bahwasanya pernah pada masanya bahasa Arab itu menjadi salah satu bahasa
yang sangat meluas gitu di seluruh dunia, bahkan yang menjadi bahasa ilmu keilmuan seperti itu. Yang mana sekarang itu posisinya sudah tergantikan dengan bahasa Inggris gitu. Nah, terus saya ingin tanya ini, kenapa bisa demikian gitu loh? Kenapa apakah eksistensi bahasa Arab itu sudah kalah dengan bahasa Inggris gitu? Atau mungkin karena bahasa Arab ini jarang banget nih yang ngulik gitu, yang memperdalam gitu. Akhirnya lambat laun itu mulai tabu dan lain sebagainya. Saya sempat baca nih ya di makalah. Itu kan sebagian besar istilah filsafat itu kan bahasa Arab juga ya, yang mana namanya filsafat itu pasti menjadi dasar dari semua keilmuan gitu. Tetapi kenapa posisinya itu bisa lengser gitu dari bahasa Arab kemudian ke bahasa Inggris seperti itu? Gimana? Oke, aku pengen jelasin ya. Itu kalau mungkin paling pertamanya tuh waktu itu yang aku bilang itu tuh perang salib asal mulainya. Jadi kayak Islam tuh udah kayak nggak tahu, pokoknya nggak tahu di situ. Pokoknya aku lupa banget ceritanya kayak gimana. Ada yang berkhianat, karena aku lupa banget. Pokoknya sampai runtuh gitu Islam tuh. Jadi kayak dipus gitu tuh buku-buku ilmuwan dari orang-orang Islam gitu. Itu tuh dibakar-bakarin, terus ada yang diambil terus diterjemah. Dan itu tuh sejarah itu banyak yang gimana sih aku jelasinnya, kayak pokoknya dia dari asal mulanya dari situ. Terus kan Nabi Muhammad juga pernah ya bilang itu tentang terkait ini juga nyambung tentang yang penaklukan itu kan Konstantinopel, yang dimana Nabi Muhammad itu mengasih bisyarah atau kabar baik kepada sahabat, kalau nggak salah di situ lagi pengen perang Parib kalau nggak salah, dan di situ posisinya ada salah satu kan pokoknya tuh ada salah satu sahabat yang nanya kayak gini, ya Rasulullah, enggak deh, pokoknya para sahabat tuh kayak ngumpul, terus kayak ibaratkan di situ belum ada dalil kayak tentang taruhan gitu kan. Nah, mereka kayak taruhan gitu tuh. Nih lihat nih, yang menang nanti Barat atau Timur, Persia atau Romawi. Nah, Abu Bakar waktu itu jawabnya kalau nggak salah Persia gitu. Persia atau Romawi ya? Pokoknya Persia itu adalah orang-orang yang udah senior. Kalau Romawi itu orang-orang muda, jadinya masih pada kuat-kuat, tapi orang Persia juga nggak kalah jauh kan. Persia itu kan banyak gitu, tapi pada saat abad berapa Persia itu kebagi-bagi gitu. Nah, pokoknya Romawi itu kan orang-orang Latin gitu, yang agamanya itu Kristen Katolik gitu. Dan kalau orang-orang Timur tuh kayak orang-orang Yunani, Kristen Ortodoks. Pokoknya nanti ada pembagian dalam Romawi antara Timur dan Barat gitu. Jadi Romawi itu dibagi lagi antara Timur dan Barat. Yang Timur itu adalah orang-orang Yunani, yang Kristennya Ortodoks, dan kalau yang Barat itu Kristen Katolik seperti orang-orang Latin gitu. Dan Rasulullah tuh gini, akhirnya pada debat tuh. Ini siapa nih yang menang, Persia atau Romawi? Persia kan orangnya udah senior, jadi tua-tua. Kalau ada beberapa yang mikir pasti kalah lah kalau Romawi gitu. Tapi kira kalau nggak salah Abu Bakar Persia. Terus ada salah satu sahabat nanya ke Rasulullah, ini siapa nih yang menang antara Romawi dan Persia gitu. Akhirnya ada suatu surat itu Gulibatir Rum fi anna ardi wahum, apa ya, aku lupa, pokoknya artinya tuh tentang akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat yang paling rendah gitu. Orang Romawi itu akan dikalahkan oleh orang-orang Persia, tapi akan kembali mengalahkan Persia dalam waktu dekat. Tapi Romawi itu tuh bakal ngalahin Persia. Nah, di situ kejawab pas penaklukan Andalusia. Makanya turun hadis tuh yang tentang barang siapa yang bisa menaklukkan Andalusia, dia akan pokoknya orang yang paling itu udah, pokoknya aku lupa hadisnya tuh ada. Nah, makanya dari turun menurun, makanya kalian tahu tentang Al-Fatih yang penakluk, dia masih muda, umurnya masih antara 22 atau 23 tahun, dia mampu menaklukkan Andalusia yang mana temboknya itu nggak bisa dihancurin, bahkan sampai sekarang masih berdiri kokoh gitu. Tapi di situ posisinya Al-Fatih bisa
menguasai Andalusia, dan di situ Hagia Sophia diazankan gitu. Nah, di situ kan Romawi menang. Di situ Persia menang kan? Orang-orang Persia menang. Tapi kata Rasulullah akan di waktu dekat Persia dikalahkan. Nah, seperti apa? Nah, pada zaman Perang Salib. Jadi orang-orang itu tuh dikalahkan. Nah, itu orang-orang Barat. Makanya sekarang dikuasai oleh orang-orang Barat. Jadi ada masa di mana Islam menguasai seluruh dunia, dan sekarang, sampai sekarang, orang-orang Barat yang menguasai dunia. Makanya dari PBB itu yang menguasai orang Amerika, orang Inggris, yang benar-benar yang punya tangan, maksudnya pemegang itu gitu. Terus jadi tuh sekarang semua kekuatan ada di orang-orang Latin itu. Jadi seperti itu Kak, kalau yang aku ambil itu asal mulanya, dan kenapa sampai sekarang kok Islam nggak itu ya, maksudnya nggak berkembang sampai kayak zaman dulu gitu. Alasannya kenapa gitu? Ya kalau menurut aku mungkin karena apa ya, faktor mungkin anak-anak zaman sekarang tuh terlalu banyak tergiur sama, ya contohnya banyaklah kayak misalkan BTS kayak gitu, kayak maksudnya kayak jadi tuh lama-lama Islam yang kayak di Jordan atau daerah-daerah Timur Tengah tuh agak susah gitu mensinkronisasi atau bisa meluasi kembali gitu, soalnya emang udah ada di hadis juga. Jadi ada Persia menang pada saat itu, tapi bakal dikalahkan oleh Romawi dengan waktu yang dekat. Nah itu pas. Jadi itu yang aku dapat sih, tapi mungkin dari Bapak atau kakak-kakak yang mungkin lebih tahu sejarahnya tentang bagaimana Islam itu bisa menaklukkan seluruh dunia dan sampai sekarang orang-orang Barat yang menaklukkan, mungkin ada yang lebih tahu tentang sejarah peradaban manusia dulu gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Mohon maaf, aku kelibet jelasinnya, agak susah penyampaiannya. Kak Hamidah udah ngerti belum ya? Apa kurang jelas? Iya, baik, sudah cukup Kak. Terima kasih Kak Ya, Wilda. sama-sama. Winda izin menambahkan boleh Kak? Boleh, silakan Kak Winda. Terima kasih Kak. Winda izin menambahkan. Jadi gini ya. Jadi pas itu kan masanya Khalifah Malik bin Marwan ya. Nah, pas masanya Khalifah Malik bin Marwan, bahasa Arab itu tercatat gitu. Bahasa Arab itu sebagai bahasa resminya, sebagai bahasa administrasinya. Ibarat dulu tuh Nusantara, yang Jawa, yang Sunda, bahasa administrasinya kan bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu. Nah, pada saat itu tuh bahasa administrasinya, bahasa resminya tuh bahasa Arab gitu kan. Nah, otomatis secara nggak langsung terjadi Arabisasi kan pada saat itu Kak. Nah, walaupun meskipun itu tuh bernuansa politis gitu, gara-gara ini nih Khalifah Malik bin Marwan yang menguasai, jadinya bahasanya kudu Arab gitu kan. Walaupun bernuansa politis, tapi karena nih ya, jadi Bani Umayyah, Khalifah Malik bin Marwan tuh orangnya kekeh. Orangnya tuh dia tuh fanatik banget, pokoknya fanatik banget sama kesukuan gitu. Pengennya tuh bahasa Arab, bukan bahasa yang lain gitu Kak. Nah, gara-gara ini pelan tapi pasti itu tuh berdampak banget ke ini Kak. Jadi kan bahasa administrasi zaman dulu itu kan lebih ke Romawi ya, soalnya dulu kan bahasa Arab itu kan kayak suku yang paling rendah gitulah ya, dianggapnya bahkan kayak gitu. Akhirnya yang Romawi itu karena juga perang-perang terus terjadi konflik yang nggak berkesudahan sama Romawi dan Persia dan yang lainnya juga itu, akhirnya bahasa Romawi yang tadinya itu menguasai itu tuh tergantikan gitu Kak. Nah, pada saat yang sama juga Islam tuh lagi jaya-jayanya tuh, Islam tuh lagi emas-emasnya tuh. Dan pada saat itu juga Romawi, Persia dan Barat itu justru lagi bobrok-bobroknya, lagi masa kegelapan. Jadi kalau di sejarah tuh ya orang-orang Barat itu menganggap itu masa kegelapan gitu, masa-masa kegelapannya. Tapi kalau di Islam enggak dong, itu masa keemasan kita gitu. Nah, pada saat itu kan emang keilmuan itu
keilmuan itu dipegang sama orang-orang Persia, sama orang-orang Romawi yang pinter-pinter ya. Tapi karena urusan yang turun banget, terus juga gejolak-gejolak yang ada di sana juga, akhirnya mereka itu cenderung mundur gitu, cenderung rendah gitu. Yang tadinya keilmuannya itu wow banget gitu, jadi kayak ya udahlah, nggak usah belajar aja, ngurusin makan aja, ini kita besok makan apa, soalnya kan emang terjadi krisis juga ya pada saat itu ya. Akhirnya mau nggak mau yang tadinya pinter-pinter tuh, kayak misalkan ibarat sekarang kita tuh profesor, doktoral gitu kan, ya namanya usia juga kan meninggal gitu kan ya Kak. Akhirnya lambat laun nggak ada tuh yang nerusin tuh, udah kan tuh jadinya benar-benar jadi masa kegelapan banget. Nah itu tuh diambil alih sama Islam. Islam justru lagi keemas-emasannya, lagi ya udah yuk kita kuasain gitu keilmuan gitu. Nah dikuasain lah sama Islam, udah selesai, udah clear, udah dikuasain sama Islam. Sekarang Barat pengen lagi, pengen belajar lagi, tapi bingung soalnya sumber-sumber yang dulunya udah lama, udah kebuang jauh gitu kan. Akhirnya mau nggak mau mereka kalau mau belajar kudu kemana? Kalau mau belajar kudu ke Islam kan. Nah kok kudu ke Islam, kudu ke Arab gitu. Nah itu kan orang Arab itu otomatis berbahasa Arab kan, bukan berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Inggris gitu kan. Makanya mau nggak langsung mereka itu kudu belajar Arab gitu. Makanya di sini juga terjadi penyebaran agama gitu. Penyebaran agamanya itu gampang banget, bahkan yang di Andalusia itu gampang banget penyebaran agama Islam, karena mereka itu emang mau Islam, mau masuk Islam pertama karena akhlak-akhlaknya juga kan, karena hukum-hukumnya juga kan. Pas masuk ke Andalusianya itu bagus banget Islam tuh pokoknya di situ. Terus juga mereka itu pengen belajar, giroh mereka mau belajar itu tinggi banget, makanya mereka itu masuk ke Islam. Jadi menurut Winda kolerasi penyebaran agama sama bahasa tuh kayak gitu Kak, lebih ke sananya. Terus juga kenapa terus sekarang Islam kayak gini dan peradaban yang belakang itu peradaban Barat itu mana cenderung menguasai, karena kita yang meninggalkannya Kak, sedangkan orang-orang Baratnya lagi semangatnya, kita mana kendor gitu. Mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Winda atas tambahannya. Gimana teman-teman? Ada yang masih ingin menambahkan atau sudah cukup? Mungkin Andita ingin menanggapi sedikit ya tentang yang tadi Kak Winda bilang, kenapa kalau misalnya zaman sekarang itu justru Barat yang lebih maju dan umat-umat Muslim ini, orang-orang Islam ini justru tertinggal gitu. Nah, sebenarnya ini juga pernah kita gitu ya di mata kuliah sosiologi gitu kalau tidak salah. Mengapa alasan Barat itu lebih maju? Karena pertama mereka itu memang fokus pada ilmu, sedangkan kita yang umat-umat Muslim ini masih saja membicarakan tentang perbedaan mazhab apapun itu gitu ya. Dan kita masih membahas tentang itu, sedangkan orang-orang Barat tuh sudah membahas bagaimana caranya nih manusia tuh bisa tinggal di planet lain, tidak hanya tinggal di bumi. Nah terus aku menambahkan sedikit dari yang tadi, mungkin kalau udah maksud tuh kalau tidak salah perpustakaan di Baghdad ya, lebih tepatnya itu ketika masa Daulah Abbasiyah. Jadi perpustakaan yang ada di Baghdad itu memang sudah kurang lebih selama 6 abad ya atau 600 tahun. Jadi ketika itu orang-orang Tatar datang dan melakukan pembantaian sehingga perpustakaan tersebut itu dibakar. Kemudian Kak Hamidah, pertanyaan keduanya itu mengenai pemikiran yang ada dalam jiwa seorang Muslim seperti itu, bukan Kak Hamidah? Iya, betul, Kak. Aku mau menanggapi ya. Jadi kan di sini itu poin ketiga kan menjadi salah satu faktor-faktor gitu ya tentang bahasa Arab itu mengapa bisa berkembang dengan pesat setelah datangnya Islam.
Nah, jadi di sini sebenarnya selanjutnya disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah dan seorang muslim harus mempelajari bahasa Al-Quran untuk memahaminya. Jadi yang ada di pikiran orang-orang muslim pada saat itu tuh mereka yakin nih bahwa Al-Quran itu tuh kalam Allah. Nah, bagaimana cara supaya kita memahaminya, supaya kita tahu apa makna dari Al-Quran tersebut, maka bahasa Arab tuh kayak digali terus gitu. Entah itu dari nahunya atau sorofnya untuk memahami tentang Al-Quran. Mungkin cara singkat itu yang ingin Andita sampaikan. Mungkin dari kakak pemakalah, Kak Soleka atau Kak Rofiah juga ingin menambahkan? Atau dari teman-teman juga boleh ya yang ingin menyanggah. Tapi untuk jawabannya udah dapat belum Kak Hamidah sama yang tadi aku sampaikan? Ya, sudah cukup. Oke, atau teman-teman lain? Iya, atau teman-teman lain masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Kak Pemakalah. Iya Kak Yunita. Ya Kak, maaf mau izin bertanya. Jadi apa namanya? Iya. Tadi kan aku baca ya ada bahasa. Jadi ada juga sepertiga bahasa Urdu itu dari bahasa Arab. Dan di sini ini pengen bertanya bahasa Urdu itu yang bahasa apa ya Kak gitu? Makasih. Oh iya, pertanyaannya berarti bahasa Urdu itu bahasa apa gitu ya? Kakak pemakalah mungkin ada yang ingin menjawab. Kak izin bertanya. Iya Kak Salsa. Terkait dengan hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Nah, apakah bisa dibilang bahwa ilmu pengetahuan itu, semua ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran gitu? Apakah bisa dibilang, atau ada ayat-ayat yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, apa benar ilmu pengetahuan itu ya bersumber dari Al-Quran kayak gitu? Semua ilmu pengetahuan yang belum diketahui dan yang diketahui gitu. Berarti pertanyaannya keterkaitan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan gitu ya Kak Iya. Salsa? Iya, Kak. Kak Andi, Kak, bertanya Iya. satu pertanyaan lagi, Kak. Iya, silakan Kak. Kan saya pernah baca bahwa ada seorang penghafal Quran, itu Bapak Toha, Bapak sastra Arab, yang dijuluki Bapak Sastra Arab, namanya itu Dr. Toha. Coba taruh Kak. Dr. Toha Hussein ya. Iya Pak. Ya, Dr. Toha Hussein. Nah, kan beliau itu dijuluki sebagai Bapak Sastra Arab. Nah, berarti sangat berarti sangat seorang penghafal Quran juga, berarti benar-benar mendalami kebahasaan Al-Quran. Tetapi
banyak teori-teori dari beliau itu yang sangat konversional gitu, kayak bertentangan sama pemikiran kita gitu. Pemikiran kita kan belum terlalu dalam gitu, tapi kayak dalam banget kayak gitu pemikirannya. Terus kayak teori-teorinya itu kayak kok beda gitu sama yang diajarin gitu. Terus juga pokoknya beda lah. Itu gimana sih pendapatnya gitu tentang dia itu seorang penghafal Quran, seorang dijuluki bapak sastra juga, tetapi sangat kontroversial. Apa sih kontroversial gitu dalam menyikapi kebahasaan Al-Qur'an atau dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an lainnya gitu. Gimana ya? Pokoknya Ya, gitu, Kak. jadi maksudnya itu kan beliau ini adalah seorang ahli sastra gitu ya, bahkan disebutnya tuh bapak dari sastra Arab, tapi banyak karya-karyanya tuh yang kontroversi gitu ya Kak Salsa, maksudnya dengan Al-Quran itu sendiri. Seperti itu bukan pertanyaannya? Iya Kak. Iya, baik. Mungkin saya tampung dulu ya pertanyaannya. Sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin bisa saya ulangi. Yang pertama itu pertanyaannya mengenai apakah bahasa Urdu itu, kemudian yang kedua bagaimana keterkaitan Al-Quran dan ilmu pengetahuan, kemudian pertanyaan yang ketiga bagaimana tanggapan kakak pemateri tentang seorang bapak sastra Arab yang justru karyanya banyak kontroversi dengan Al-Quran. Bunda, aku mau jawab pertanyaannya Kak ini, Pak. Iya, Kak Wilda. Ya, jadi bahasa Urdu apa sih? Jadi bahasa Urdu itu bahasa dia tuh yang dimana adanya tuh pada 413 sampai 583 Hijriah. Di mana tuh orang-orang muslim yang berbahasa Persia gitu dan Turki. Yang bisa dibilang tuh bahasa itu ya, apa namanya? Pakistan dan India kalau aku cari di sini, tapi entah itu perpaduan atau apa gitu, aku kurang paham juga sih. Jadi di sini tuh bahasa yang jadi sejarahnya tuh sekitar kurang lebih 100 juta masyarakat Muslim di Pakistan dan India. Terus dan bahasa Urdu ini tuh dengan sebenarnya tuh bahasa Hindi gitu, yang kayak bahasa Sanskerta gitu. Jadi itu bahasa Urdu itu bahasa seperti itu Kak, yang kalau aku cari. Mungkin dari Bapak atau kakak-kakak sekalian menanggapi atau menyanggah dan menambahkan. Terima kasih. Terus ini udah ya berarti ya? Ada 2 pertanyaan lagi Pak. Ada 2 pertanyaan lagi Pak. Tentang apa itu? Toh Hussein ya? Sama Iya. apa? Sama tentang hubungan ilmu apakah dari Al-Quran secara mutlak atau memang ada hal-hal lain gitu ya? Iya Pak. Iya begitu Pak. Sudah nggak apa-apa. Ini sudah jam 12.39 jadinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Memang kalau di kelas 3E itu saya mempersiapkan materi, kadang-kadang akhirnya harus berbicara banyak hal gitu, karena kemudian yang dipertanyakan banyak dan akhirnya melebar yang mau dibicarakan. Sebenarnya inti sebenarnya sederhana sekali dalam materi kali ini, materi terakhir lagi ya, besok kita sudah UAS. Sebenarnya apa sih ilmu-ilmu yang kemudian bermunculan dari Al-Quran? Sebenarnya intinya itu gitu. Lalu bagaimana Al-Quran kemudian mempengaruhi beberapa ilmu yang lain. Tapi nggak apa-apa, kalaupun kemudian melebar ke banyak hal tentang sejarah-sejarah
kekhilafahan, sejarah peradaban, kebudayaan, lalu hal-hal yang sifatnya memang filosofis banget. Saya nggak tahu mulai dari mana, tapi saya ingin mulai dari begini begitu, bahwa harus dibedakan apa yang disebut sebagai al-hadharah was tsaqafah, itu harus dibedakan ya, al-hadharah was tsaqafah. Kalian melihat bahwa peradaban Barat itu maju besar, pesat, ilmu pengetahuannya hebat dan lain sebagainya begitu. Lalu terkesan bangsa Timur atau kita ini sebagai umat Islam terkesannya inferior, Baratlah yang superior. Gitu. Saya tidak pernah merasa begitu, dan ulama-ulama Azhar dari dulu memang tidak seperti itu. Gitu. Yang harus dibedakan pertama adalah al-hadharah. Apa itu al-hadharah? Peradaban. Peradaban itu sifatnya adalah material, itu al-hadharah. Tapi kalau as-tsaqafah sifatnya adalah kebudayaan. Kebudayaan sifatnya batiniyah, hal-hal yang sifatnya lebih substansial ketimbang al-hadharah itu sendiri atau peradaban. Maka kalau misalnya kalian katakan bahwa Barat itu hebat, Barat itu maju, itu memang dari sisi al-hadharah, dari sisi peradaban, gitu. Tapi as-tsaqafah lah, as-tsaqafah tidak. Kenapa as-tsaqafah di Barat kemudian saya katakan tidak gitu? Barat ya, Barat. Gitu. Karena kalau Barat itu berarti identiknya dengan hal-hal ya seperti sekarang tuh Eropa misalkan, gitu. Atau misalkan Amerika misalkan. Karena dalam tradisi kefilsafatan itu kita bisa ada yang disebut filsafat Yunan, itu satu terma. Ada yang disebut filsafat abad pertengahan, itu satu terma. Ada yang disebut sebagai filsafat Islam, itu satu terma. Ada yang disebut sebagai filsafat Timur, itu satu terma. Filsafat Timur itu masuk wilayah namanya Cina, gitu. Lalu kemudian masuk di wilayah Persia, itu filsafat Timur. Lalu ada disebut filsafat Barat, dan itu baru. Gitu loh. Apa yang disebut sebagai filsafat Barat, kalian katakan sebagai filsafat Barat, itu filsafat yang baru sebenarnya, baru muncul. Kalau kalian pernah belajar namanya pengantar ilmu filsafat, maka yang paling pertama adalah sosok seorang filosof namanya Thales gitu ya, seorang filosof pertama dari Yunan. Dari Yunani kemudian masuk ke wilayah mana? Masuk ke wilayah filsafat filsafat alam, lalu filsafat pra-Sokrates, lalu filsafat Sokrates, Aristoteles, Plato, lalu kemudian masuk ke Plotinus, lalu kemudian masuk ke wilayah filsafat abad pertengahan. Di abad pertengahan ini kemudian di dalam filsafat umum itu melompat ke filsafat Barat, walaupun di tengah-tengah filsafat abad pertengahan itu ada namanya filsafat Islam yang muncul begitu. Lalu setelah ada filsafat Barat, ada yang disebut sebagai filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer itu filsafat yang muncul pasca Aufklärung misalkan. Aufklärung itu Renaissance di abad bangkitan Eropa. Di abad Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, Dedek. Ya sudah. Di abad ke-13-14. Gitu ya. Oke. Nah, baik. Jadi yang pertama ingin saya katakan adalah Barat kemudian hebat maju itu karena memang dari sisi peradaban, ya peradaban yang sifatnya material, ya kita bisa lihat itulah begitu. Tapi kalau dari sisi tsaqafah tidak. Dari sisi tsaqafah budaya itu etika, sopan santun, nilai budaya dan lain sebagainya yang mereka bangun gitu. Itu mereka sekarang justru sangat tertinggal. Dengan misalkan kita lihat ada seks bebas, dengan kita melihat misalkan melegalkan namanya LGBT, melegalkan hal-hal yang sifatnya sangat tidak manusiawi lah sebenarnya begitu, merusak dasar-dasar nilai-nilai kemanusiaan, merusak dasar-dasar kefitrahan manusia gitu. Itu kan kita lihat sebagai sebuah kemunduran kebudayaan. Nah, akhirnya kita mau melihat dalam perspektif yang mana gitu. Kalau kita melihat dalam perspektif kebudayaan, tidak tertinggal juga sih sebenarnya. Di timur malah lebih hebat lagi. China sekarang hebat sekali. Jangan kemudian merujuk kepada Islam dulu begitu. Tapi ketika kalian melihat Barat, itu kalian harus juga melihat timur sekarang, teknologi dan lain sebagainya ketimbang Barat sekarang gitu. Jepang juga sama sebagai sebuah wilayah di timur juga mempunyai etos kerja, kebangkitan teknologi dan lain sebagainya begitu. Jadi harus dibedakan. Barat timur itu kan harus pisahkan dulu gitu dalam benak kalian sehingga kita tidak terjebak pada sebuah
sebuah asumsi yang menurut saya kurang tepat gitu dalam memetakan Barat dan Timur itu sendiri. Gitu. Baik. Lalu ketika kita berbicara soal ilmu-ilmu keislaman, adek abang-abang tolong dong, adek. Oke, baik. Selanjutnya ketika kita berbicara soal ilmu-ilmu keislaman. Ilmu-ilmu keislaman itu kalau misalnya kita bilang, iya, abang jangan tidak. Baik. Lalu ketika kita berbicara soal ilmu dalam Islam lagi-lagi memang kalau kita katakan dalam Islam maka prosesnya adalah pra-Islam gitu. Tapi pra-Islam, pasca Islam datang gitu. Tapi kalau kita ngomongin ilmu secara utuh maka kita harus katakan bahwa sebelum Islam muncul pun ada yang disebut sebagai ilmu. Maka kemudian misalkan seperti Ibnu Khaldun itu memisahkan atau membedakan dua ilmu. Ada yang disebut ilmu nakli, ada yang disebut ilmu akli, ilmu rasional, lalu ada yang sifatnya ilmu itu yang bersumber dari wahyu. Ilmu-ilmu akli itu seperti ilmu filsafat, ilmu etika, ilmu matematika, ilmu yang bisa ditalar dengan akal. Itu ilmu akli namanya. Maka dasar dari semua ilmu itu pertama kali sebelum bercabang ke dalam ilmu-ilmu yang banyak itu memang dasarnya adalah filsafat. Gitu. Filsafat adalah sebuah dasar ilmu pengetahuan. Kenapa sih kok bisa dikatakan itu? Karena filsafat itulah yang kemudian memiliki standarisasi saintifik dalam melihat sebuah fenomena begitu. Dulu sebelum ada Thales, walaupun dulu sebelum ada Thales ya, misalkan sebelum pra filsafat Yunan, orang misalkan tidak berpikir soal bagaimana sesungguhnya alam itu terbentuk misalkan, dari apa alam terbentuk. Orang-orang saat itu berpikir bahwa alam itu terbentuk misalkan dari hal-hal yang sifatnya mitologi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pada zaman Yunani ada sebuah standarisasi pemikiran yang akhirnya menjadi sebuah cikal bakal pemikiran yang disebut pemikiran modern, yang kemudian memiliki basis dua hal. Yang pertama dia yang berbasis eksperimen, pengalaman, sama yang berbasis empiris. Sesuatu hal yang basisnya bisa diteliti gitu. Itu basisnya. Maka kemudian waktu di filsafat Yunani ada kita lihat para cendekiawan para filosof itu berbicara soal penciptaan alam semesta, yang pertama dari api, lalu kemudian muncul seperti ini, lalu ada yang berkatakan dari tanah, ada yang mengatakan dari air, ada yang mengatakan dari apa dan lain sebagainya. Terus itu bergulir pemikiran karena kemudian mempunyai standarisasi saintifik yang kemudian basisnya adalah empirisme dan experience itu sendiri. Walaupun tentu belum matang lah. Dimatangkan nilai-nilai itu pada zamannya Aristoteles dengan kemudian menghadirkan atau membuat sebuah standarisasi yang lebih detail, yaitu ilmu logika namanya. Atau yang kita kenal sekarang ini dengan ilmu mantik dalam bahasa Arab. Walaupun kita harus katakan bahwa ilmu logika dan ilmu mantik itu berbeda. Mantik dan logika itu tentu berbeda. Dan perbedaannya sangat terasa sekali kalau kita kemudian mendalami ilmu tersebut. Baik. Nah, akhirnya di dalam Islam pada pasca abad ke-7 itu kemudian Islam muncul dan kemudian filsafat Islam itu berkembang pada kira-kira abad ke-3 atau ke-4 Hijriyah lah ya, berarti abad ke-8 atau abad ke-9 Masehi begitu. Filsafat Islam berkembang, yang mana filsafat itu sendiri kemudian memang mengambil nilai-nilai substansinya dari filsafat Yunan. Tapi itu filsafat yang sifatnya akliyah saja, ilmu-ilmu yang akliyah saja. Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya nakliyah, jelas sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah yang mana mengutip dari beberapa pendapat dari
Al-Itqan Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti dalam penjelasannya beberapa ilmu yang mustambitoh, yang diambil kesimpulan dari Al-Quran, dia kemudian merangkum beberapa ilmu-ilmu tersebut. Penjelasan singkatnya adalah ketika kemudian Al-Quran sebagai sebuah sebuah lembaran-lembaran yang berisi kode-kode etik, kode-kode aturan-aturan kehidupan dan lain sebagainya. Lalu di situ ada juga hal-hal yang sifatnya sastrawi dan lain sebagainya, maka manusia itu sebagai fitrahnya ingin mencari sebuah hal yang lebih baik, sebuah hal yang lebih maju, memikirkan hal-hal yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kalau kemudian mereka berbicara soal makhorijul hurufnya, tanda bacanya, dan lain sebagainya, maka jadilah itu sebagai ilmu yang nahwu sorof misalkan. Atau ketika kalian berbicara soal bagaimana sanad bacaan dan lain sebagainya, maka lahirlah ilmu qiraat. Lalu ketika kalian berbicara soal kaidah-kaidah dasar dalam pengambilan aturan-aturan kehidupan, maka menjadilah ilmu yang disebut usulul fikih. Berbicara soal Al-Qur'an ini ada yang kalimatnya mujmal, ada yang khos, ada yang am, ada yang mafhum, ada yang mantuk dan lain sebagainya. Kalau kemudian berbicara soal bagaimana mencari nilai-nilai akhlak dan lain sebagainya, maka dicari ayat-ayat itu yang berbicara soal akhlak, etika dan lain sebagainya. Dan Imam Suyuti malah kemudian sangat sangat subjektif ketika kemudian menerangkan sesungguhnya di dalam Al-Quran memiliki semangat-semangat banyak hal-hal yang lain selain ilmu agama itu sendiri. Coba kemudian saya share di sini beberapa pendapat dari Al-Imam As-Suyuti ya. Biar kalian langsung bisa merujuk ke sini. Baik. Sebentar, sedikit saja. Jadi ada yang di kata-kata Imam As-Suyuti, misalkan di sini. Kalau kemudian berbicaranya soal bahasanya, lalu kalimatnya, makhrij hurufnya, jumlah kalimatnya, jumlah ayatnya, maka mereka menamakan sebagai al-qurra, gitu ya. Lalu kemudian ketika berbicara soal hal-hal yang sifatnya al-adillah al-aqliyah, wasyawahid al-asliyah wan nazariyah, jadi dalil-dalil yang secara rasional atau dalil-dalil secara teoritis, maka kemudian mereka mengambil istimbat dari Al-Quran tersebut, mereka namakan wasammu hadzal ilm bi usuluddin, ilmu-ilmu terkait usuluddin. Lalu ketika mereka berbicara soal al-ahkam al-lughah minal haqiqah wal majaz, kemudian berbicara soal ada takhsis wal ikhbar, ada yang bukan muhkam, mutasyabih, ada al-amr, an-nahyu, ada an-nasakh, al-mansuh dan lain sebagainya, maka kemudian mereka menamakannya sebagai ilmu usul fiqh. Lalu ada yang mereka namakan sebagai ilmu furu yang disebut ilmu fikih. Ada yang mereka kemudian namakan dengan ilmu at-tarikh wal qisas, ilmu sejarahnya. Karena Al-Qur'an kemudian menelisik sejarah juga. Ada yang kemudian ini dia, ilmu-ilmu yang terkait dengan kedokteran gitu. Yang terkait dengan kedokteran. Ini karena semangatnya juga ada dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Kalau kata Imam Suyuti di sini. Jadi kemudian Imam Suyuti punya anggapan bahwa Al-Qur'an ini memiliki banyak wacana terkait ilmu pengetahuan. Gitu. Walaupun kalau saya mengatakan, dan lagi-lagi memang Imam Suyuti sepertinya juga seperti itu. Imam Suyuti tidak ingin mengatakan bahwa Al-Qur'an sebagai kitab ilmu pengetahuan, tidak. Tapi bagaimanapun apa yang kemudian ditemukan oleh ilmu pengetahuan itu pasti sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Maka di dalam kedokteran ada Al-Qur'an juga berbicara soal itu, gitu. Berbicara soal kesehatan badan, berbicara soal madu, berbicara soal apapun itu bentuknya. Lalu misalkan lagi tentang handasah, hay'ah luar angkasa. Luar angkasa juga berbicara soal itu gitu. Karena kemudian Al-Qur'an berbicara tentang as-samawat wal ard gitu. Atau misalkan surat Ar-Rahman berbicara soal Ar-Rahman itu Ar-Rahman lagi. Ar-Rahman betul.
ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, kan gitu. Itu kan sebuah gambaran besar bahwa sesungguhnya bukan hanya bumi, tapi di sana ada langit yang harus dipecahkan kode dan lain sebagainya, begitu. Lalu soal handasah, ada al-jidal, ada soal lagi banyaklah khiyatoh, bahkan khiyatoh itu kayak urusan jahit menjahit. Lalu ada al-hidada, urusan peleburan besi, ada al-bina, urusan bangunan, ada ya banyak hal. Coba kita lihat di sini. Az-zujajah, as-siyagha, al-ghaus, az-zujajah, bahkan az-zujajah itu soal kaca, begitu ya. Bagaimana akhirnya berbicara soal ada bentukan kaca, gitu, dan lain sebagainya. Baik. Jadi Al-Quran berbicara soal ilmu-ilmu tersebut. Tapi kemudian bukan dalam arti Al-Quran itu memberikan sebuah teori besar tentang ilmu tersebut. Tidak. Karena kalau kemudian kita berbicara soal ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu handasah, dan lain sebagainya, itu teori-teorinya dibangun dari hal-hal yang sifatnya al-ulum al-aqliyah. Harus dipahami itu, al-ulum al-aqliyah. Ilmu-ilmu yang awalnya memang bersifat rasional. Gitu. Tidak mungkin Al-Quran berbicara soal arsitektur, lalu sampai hal-hal yang sangat detail terkait arsitektur. Tidak. Arsitektur itu dibangun dari epistemologi empiris, epistemologi experience, dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya, tapi Al-Quran mempunyai semangat untuk itu. Baik. Selanjutnya ini soal epistemologi. Kalian pasti sudah belajar apa itu ontologi, apa itu epistemologi, apa itu ontologi, begitu. Epistemologi itu adalah bagaimana kemudian ilmu itu diraih, gitu. Bagaimana ilmu ini ilmunya ilmu, nah gitu. Itu namanya epistemologi. Di Barat, epistemologi itu kan hanya dua. Di Barat epistemologi itu cuma dua. Apa yang kemudian disebut empirisme, ada yang disebut rasionalisme, itu di Barat. Sederhananya begini, kalau kemudian ada orang yang berpikir tentang sesuatu, maka sesuatu itu dari mana asalnya? Misalkan saya berpikir tentang kawinda, gitu ya. Kawinda itu ada di akal saya atau kawinda benar-benar nyata? Ada di sebuah dimensi yang sekarang kita ada. Ada orang yang mengatakan tidak, kawinda itu benar-benar ada. Itu namanya madhab empirisme. Karena kemudian melihat itu nyata di alam nyata, begitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa kawinda itu hanya ada di alam pikiran saya. Sebenarnya kawinda tidak ada, yang ada itu hanya di pikiran saya. Buktinya ketika saya menutup mata, kawinda nggak ada. Kan gitu ya. Nah, itu yang disebut epistemologi. Dari mana ilmu itu berasal? Nah, Barat kemudian hanya memiliki dua sistem epistemologi yang akhirnya tidak mengantarkan dia kepada sebuah aksiologi yang tepat gitu dibandingkan Islam. Dan Islam akhirnya hadir membawa sebuah epistemologi ketiga, kalau boleh kita bilang. Jadi kalau dari awal itu filsafat masuk ke Islam, sebenarnya bukan kemudian malah meruntuhkan Islam, tidak, tapi akhirnya menguatkan nilai-nilai keislaman. Walaupun tentu ini menjadi sebuah perdebatan lah, bagaimana hukum filsafat dalam Islam. Di Azhar sendiri kita belajar, Grand Sheikh Al-Azhar sekarang itu orang filsafat. Beliau mengambil filsafat S3-nya di Sorbonne malah, sebagai sebuah pusat keilmuan pada zaman dulu. Itu simbolisasinya seperti itu. Dan kalau di Azhar, filsafat bukan sebuah hal yang diharamkan, gitu. Sama seperti zaman dahulu, gitu. Ketika filsafat masuk, maka diolah oleh semangat keislaman itu, bagaimana filsafat akhirnya mampu menjadi wasilah agar semangat Islam ini, semangat etos kerja dalam Islam ini mampu
membumi, mampu terejawantah di dalam kehidupan kemanusiaan gitu. Akhirnya saat itu ya Islam menjadi berkembang pesat karena kemudian etos kerja yang dibangun oleh orang-orang Islam itu luar biasa. Tradisi keilmuannya benar-benar luar biasa karena semua epistemologinya benar-benar dibangun. Orang-orang zaman dulu itu mempergunakan secara maksimal epistemologi yang ada. Menurut saya seperti itu. Rasionalitas dibangun dan dipahami dalam Islam sebagai sebuah epistemologi yang baik. Empirisme juga sama seperti itu. Makanya kita tahu tokoh-tokoh Islam yang luar biasa yang menemukan konsep misalkan Al-Jabar, konsep misalkan Al-Biruni, konsep tentang pesawat terbang dan lain sebagainya. Seperti yang kita sering baca di dalam romantisme sejarah kita lah. Itu benar adanya gitu. Karena kenapa? Karena mereka memaksimalkan nilai-nilai itu. Empirisme dia mainkan, rasionalisme dia mainkan. Nah, tapi ada satu lagi yang kemudian tidak dipakai Barat saat itu, yaitu intuisi. Akhirnya Islam pada abad-abad ke-7 ke-8, kawal kemunculannya abad 7, 8, 9, itu para filosof memakai epistemologi itu, empirisme, rasionalisme, dan intuisme. Intuisme itu diambil dari wahyu, etika. Gitu. Jadi kemudian ketika berbicara soal ilmu pengetahuan atau kehidupan, dia tidak akan pernah bisa melampaui batas yang kemudian digariskan oleh wahyu itu sendiri. Nah, di Barat pasca kemudian keilmuan itu berpindah ke sana secara etos kerja dan lain sebagainya, ditimbulkan lagi dari ada ketidakbecusan para pemimpin-pemimpin Islam dalam mengatur negaranya, korupsi di mana-mana. Mereka meninggalkan nilai-nilai Al-Quran, meninggalkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Etos kerja itu kemudian berpindah ke Barat, terjadilah kemiskinan, terjadilah kesengsaraan dan lain sebagainya, sampai umat Islam yang tidak berpikir lagi untuk mengolah ilmu pengetahuan. Semua daya upayanya difokuskan hanya untuk secara internal saja belum selesai. Akhirnya sudah, mereka ketinggalan dari sisi itu. Maka betul apa yang dikatakan Muhammad Abduh ya, seorang pemikir dan seorang alumni Azhar juga, ketika beliau berkunjung ke Perancis saat itu, dia mengatakan bahwa aku melihat Islam di Paris, tapi aku tidak melihat umat Islam di sana. Maksudnya adalah ada sebuah etos kerja orang-orang Barat saat itu yang kemudian tidak dimiliki oleh etos kerja ketika dia kembali ke negaranya di Mesir gitu. Maka ketika di Mesir dia mengatakan aku melihat Muslim tapi aku tidak melihat Islam di sana. Karena etos kerja terus pola dialektika keilmuan yang ada itu tidak diterapkan di lingkungan Muslim, tapi yang hadir ada di lingkungan Barat itu sendiri. Baik. Nah, jadi Al-Quran itu datang untuk melengkapi epistemologi dari ilmu itu sendiri. Yang tadinya epistemologi Yunani hanya bersifat empiris, lalu bersifatnya hanya experience, lalu kemudian di filsafat abad pertengahan ada memang berbicara soal ketuhanan, tapi tidak begitu komprehensif karena dalil-dalil rujukannya itu tidak begitu kuat dan tetap masih terpengaruh dengan filsafat Yunan, gitu, dengan hadirnya para tokoh-tokoh filosof tapi di abad pertengahan itu muncullah Islam yang membawa sebuah semangat epistemologi baru yang disebut sebagai epistemologi intuisme itu, yang berangkatnya dari wahyu. Saya nggak tahu apa kalian memahami atau tidak, tapi yang kemudian saya ingin katakan bahwa ilmu-ilmu yang kemudian hadir sekarang ini adalah memang kalau dari sisi umumnya adalah ilmu-ilmu yang sumbernya dari akliyah, tapi tetap
Al-Quran memiliki peran pada awal mulanya dalam menumbuhkan semangat-semangat itu. Semangat-semangat keilmuan, semangat-semangat etos penelitian yang ditimbulkan oleh Al-Quran. Lalu saya ingin menceritakan juga soal satu lagi kisah tentang Hai bin Yaqzan, ya, Ibnu Sina. Kalian pernah mendengar mungkin kisah tentang Hai bin Yaqzan. Hai bin Yaqzan itu adalah novel dari Ibnu Sina. Hai bin Yaqzan. Hai itu adalah hidup, sang hidup. Yaqzan adalah kesadaran, putra kesadaran. Ibnu Sina itu menceritakan ada seorang yang kemudian masih kecil, dia kemudian tidak pernah bertemu dengan siapapun. Dia kemudian hidup di wilayah di pulau terpencil. Dari kecilnya dia dirawat oleh alam, gitu. Dia dirawat oleh alam. Dia besar dan tumbuh di alam tanpa ada seorang pun yang kemudian memberitahu dia tentang apapun, begitu. Nah, singkat cerita, Hai bin Yaqzan ini adalah orang ketika dia dewasa, dia mampu memahami hal-hal yang sifatnya etik. Dia mampu memahami siapa dirinya, dia berpikir dengan akal. Dia berpikir dengan akal. Kalau dia sakit, dia bisa melakukan apa. Kalau dia kemudian lapar, dia bisa kemudian makan. Kalau kemudian dia merasa sedih, dia menangis, dan dia memahami itu, gitu. Nilai-nilai etik yang kemudian hadir sebagai sebuah fitrah kemanusiaan, dia mampu untuk dapatkan, gitu. Bahkan dalam kisah Hai bin Yaqzan itu, Ibnu Sina menggambarkan Hai bin Yaqzan juga mengetahui tentang sebuah kekuatan yang lebih besar dari kekuatan dirinya, yaitu yang disebut sebagai Tuhan. Tapi tentunya akal manusia ini mempunyai batasan. Maka Hai bin Yaqzan itu ketika kemudian kedatangan seorang penjelajah dari negeri seberang, lalu kemudian dia berbicara soal Tuhan yang memiliki sifat ini, sifat itu, lalu ada etika yang terkait dengan ini dan itu, gitu. Maka Hai bin Yaqzan itu kebingungan. Hai bin Yaqzan kebingungan. Dia tidak tahu kalau ternyata itu ada yang seperti ini. Dia tidak tahu ada yang disebut sebagai Tuhan yang memiliki maha ini, maha itu, dan lain sebagainya. Dia tidak tahu ada sebuah etika-etika tertinggi, etika-etika yang lebih tinggi dari pemahaman dia, dari pemahaman etika dia sebagai seorang manusia, gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa manusia itu dengan standar akal yang dimilikinya sebenarnya sudah mampu memahami atau mampu memahami dirinya dan memahami lingkungannya, bahkan sudah bisa menciptakan ilmu tanpa bantuan wahyu. Jadi dia bisa memahami hal benar, hal salah, secara etik ini benar, secara etik ini salah, itu sudah bisa dipahami dengan menggunakan akalnya. Bahkan sampai masuk ke dalam konsep ketuhanan, itu sudah kemudian dia pahami. Hanya saja manusia belum sampai kepada sebuah nilai etika tertinggi yang harus dimiliki, dan itu harus dalam bantuan wahyu, gitu. Dan itu harus dalam bantuan wahyu. Maka ketika ada bantuan wahyu, manusia tahu, oh ternyata ada sebuah zat yang namanya Tuhan. Tuhan ini dia mahanya wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, misalkan dalam tradisi Asy'ariyah, gitu. Lalu ketika misalkan dalam etika, oh iya, seseorang itu ketika misalkan mempunyai harta yang banyak, dia harus mengeluarkan zakatnya sekian, 2,5%. Kalau kemudian dia itu ada orang yang meninggal dunia, oh bukan hanya kemudian dia dia kuburkan saja, tidak, tapi ada yang namanya kehidupan akhirat yang kemudian dia harus bacakan doa, lalu nanti pahala itu akan sampai, lalu di kehidupan kelak ada namanya kehidupan akhirat yang akan hidup abadi dan lain sebagainya. Dalam artian bahwa ilmu-ilmu dalam keislaman tentu adalah ilmu-ilmu yang lahir dari Al-Quran, tapi kemudian ilmu-ilmu yang lainnya tetap Al-Quran memiliki Al-Quran memiliki sebuah peran, tapi peran itu adalah bukan peran secara mutlak.
seperti yang tadi ditanyakan gitu. Apakah semua ilmu itu yang ada dan atau semua tuh ilmu yang akan datang itu semua sumber dari Al-Qur'an? Tidak. Karena Al-Qur'an memiliki semangatnya berbicara Al-Qur'an soal itu, tapi tentu harus menggunakan peran akal juga dalam mendedah atau menjabarkan semangat-semangat Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan tersebut. Baik, lalu selanjutnya yang terakhir hubungan dengan ini, siapa Husni Dr. Toha Hussein. Toha Hussein saya ziarah ke makamnya di Mesir. Memang dia seorang alumni Azhar, S1 di Azhar, S2, S3-nya lalu ke Sorbonne, ke Perancis. Dan memang ya kontroversial pemikirannya begitu tentang Al-Qur'an. Dan memang banyak yang mengkritik lah dari sisi pendapatnya mengenai Al-Qur'an itu sendiri. Al-Azhar pernah dikritik bagaimana kemudian kita harus move on dari tradisi-tradisi masa lalu gitu. Kita harus kemudian bangkit dengan ilmu-ilmu baru. Dan Azhar dikritik karena kemudian sangat tradisionalis, sangat ortodok dalam melihat fenomena-fenomena keilmuan, khususnya bagaimana kemudian melihat Al-Qur'an itu sendiri. Tapi ala kulli hal apa yang kemudian dia sampaikan, ya menurut saya sudah sangat clear ya dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang mu'jiz, yang sempurna dari kalam dari yang maha sempurna, yang mana Al-Qur'an bisa menjadi pedoman kita, pedoman dalam kehidupan. Kata-katanya kemudian tidak lalu hanya sholih fi zalika zaman, tapi sholih juga fi kulli zaman wal makan, pastinya seperti itu. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Toha Hussein sebagai orang yang dikatakan sebagai bapak sastra Arab itu ya hanya dari sisi keindahan-keindahan yang dicapai oleh Al-Qur'an itu sendiri. Karena sungguhnya bukunya bagus soal kalam alam Arab, tapi kalau kemudian dia berbicara soal Islam dalam pandangannya yang lebih umum, justru banyak kekeliruan yang diambil oleh Toha Hussein. Baik, saya kira itu dulu ya yang kemudian bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Khususnya saya yakin memang kalian kan kebingungan mungkin apa yang kemarin disebut sebagai epistemologi begitu, epistemologi dari Islam, lalu kemudian apa yang kemudian dinamakan sebagai epistemologi Barat. Ya mungkin kalau kemudian kalian belajar akan filsafat umum nanti kalian akan memahami nilai istilah-istilah seperti itu. Baik. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari kawan-kawan? Halo? Ada pertanyaan? Ya, Kak Winda, silakan bertanya, Kak Winda. Enggak, Pak. Alhamdulillah udah jelas. Baik, ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan? Di sana ya. Besok kan UAS minggu depan. Ini hari terakhir. Maka kita sepertinya ujiannya, UAS-nya ujian lisan. Jadi kalian kemudian bisa membaca dari awal kembali materi-materi yang kemarin sudah disampaikan. Kita pelajari. Nanti ya saya minta pendapatnya saja lah. Kalau urusan soal Lughatul Quran ini kan sebenarnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya teoritis gitu ya. Tidak ada tatbik di sana. Berarti lebih kepada pendapat kalian tentang bahasa Al-Quran.
apa yang kemudian dikatakan sebagai ajam misalkan. Apakah di dalam bahasa Arab ada yang disebut mu'arrabah? Apakah ada yang ajamnya? Bagaimana itu fungsi dari lahjah misalkan dalam Al-Qur'an? Lalu kalau yang sekarang kita membahas soal ilmu-ilmu yang diambil dari Al-Qur'an. Nah, hal seperti itulah yang insya Allah yang akan ditanyakan besok. Begitu ya? Bapak, Halo? Iya, gimana? Bapak ujiannya berapa soal ya, Pak? Kan ujian lisan. Maaf, Pak, ujiannya mulai dari setelah UTS itu semuanya dipersiapkan atau ada penentuan judul? Semuanya aja kalau itu dipersiapkan ya. Pokoknya semuanya dibaca dulu lah. Semua dibaca dulu. Kira-kira inti dari yang kalian pelajari itu apa? Dari setiap materi, dari sebelum UTS sampai sudah UTS, semuanya lah gitu. Pak, berarti Ya? nanti ujiannya jawabnya itu kita kayak sharing gitu aja nggak sih, Pak? Atau pakai bahasa Ya, sendiri gitu? Ya, sharing-sharing aja lah. Atau nanti kalau di saya coba konsultasi dulu dengan beberapa dosen. Kalau nanti kita lihat kira-kira yang lebih enak apa begitu. Biasanya kalau offline kan ya bisa langsung dikasih soal ujian. Kalau online begini gimana ya sistem yang enak ya? Gitu. Biasanya kalian gimana memang? Dikasih soal? Iya, Pak. Ada soal. Dikasih soal. Berapa soal biasanya? Beda-beda, Pak. Paling banyak berapa soal? 5 soal mungkin, Pak. Cuman banyak. 5 soal udah banyak ya? Ya udah saya kasih, kalau begitu nanti ujian lisannya 5 soal. Itu tulisan maksudnya, Pak? Ya sudah, ujian tulisan, ujian lisan, pokoknya Kalau ada 5 tulisan soal. itu, Pak, kalau lisan. Kalau lisan kebanyakan ya? Ya sudah. Pokoknya dibaca dulu Kalau aja. lisan Ya. kadang itu. Ya pokoknya dibaca dulu aja lah. Kalau lisan ditentukan. Dikit Bapak ngasih soalnya, kalau lisan mah. Kamu pokoknya nggak usah khawatir sama yang Pendek aja namanya Bapak nilai. jawabannya. Kalian nggak usah khawatir sama yang namanya nilai. Yang penting kalian baca dan belajar itu aja dulu. Oke ya? Nanti UASnya pokoknya dari sekarang saya katakan sepertinya lisan. Gitu. Dan materinya itu ya dari awal, dari kalian kemudian berbicara soal kalamun nafsi sama kalamun lafzi sampai hari ini ketika kalian berbicara soal ilmu pengetahuan dan Al-Qur'an gitu. Dibaca aja dulu. Sekilas kalian kan sudah punya khulasoh kemarin waktu UTS ya. Kalian baca khulasoh itu lalu ditambah dengan materi-materi yang kalian sudah punya setelah UTS. Gitu ya. Di hari Selasa Kapan, besok, Pak, insya Allah. ujiannya minggu depan apa? Minggu depan. Minggu depan. Insya Allah. Minggu depan. Jadi minggu depan kita sudah UAS ya, hari Selasa depan. Itu karena tanggal 10 Januari itu nilai kalian harus sudah masuk. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kak Winda? Kak Hamidah? Kak siapa lagi? Kak Salsabila ada pertanyaan? Kak Yunita, bisa ada pertanyaan nih Kak Yunita? Sudah cukup jelas ya? Oke, saya ulangi lagi. Hari Selasa besok, jam 3 kita ujian untuk UAS. Sejauh ini saya masih berpikir untuk ujiannya ujian lisan. Sejauh ini saya berpikir masih ujiannya ujian lisan.
Soalnya ya seperti kita sharing saja. Walaupun tidak menutup kemungkinan, mungkin nanti ketika saya konsultasi sama beberapa dosen, kemudian akan lebih baik misalkan ujiannya ujian tulis misalkan, atau hanya dikasih soal misalkan. Gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kalian baca saja apa yang kemarin sudah dipelajari dalam satu semester ini, dan apa namanya ya dan dijadikan rangkuman untuk mata kuliah Lughatul Quran ini, gitu ya. Untuk masalah nilai nggak usah khawatir, santai aja, namanya kan ujian untuk belajar. Jadi mudah-mudahan insya Allah, Allahul musta'an, Allah yang insya Allah akan membantu kalian insya Allah. Asalkan kalian membaca, memahami itu dengan baik, insya Allah semuanya insya Allah akan baik. Oke? Halo? Halo? Kok diem aja? Ya, Bapak masih mikir. Masih mikir. Ya udah gitulah pokoknya. Oke ya gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya kawan-kawan. Mohon maaf. Dan ini pertemuan sebelum terakhir kita besok di UAS. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Dan mudah-mudahan semuanya sukses lah. Dari sisi nilainya, dari sisi input ilmunya, insya Allah benar-benar memiliki keberkahan insya Allah. Baik, terima kasih banyak semuanya. Sampai bertemu lagi. Nastafikum. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung japri aja. Di grup juga nggak apa-apa. Kita berbicara soal bagaimana teknis ujian besok. Lalu apa saja kira-kira yang akan kita bicarakan di ujian. Nanti kita akan sharing di sana. Begitu ya intinya. Baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.